perselisihan di antara kita. Akhirnya gimana ya Muhammad? Di depan pamannya itu Abu Thalib. Minggu ini kita ikut tuntunan ajaranmu. Minggu depan kau ikut tuntunan ajaran kami. Kita beribadah sama-sama di depan Ka'bah. Tapi Nabi nggak mau. Lakum dinukum waliyadin. Tuh. Jadi nggak bisa. Islam tata cara dakwanya di masjid, di mushola, ataupun sama-sama orang Islam. Liyazdadu imanan ala imanihim, supaya mereka bertambah keyakinan bersama mereka. Kenapa? Satu aliran, satu akidah. Kalau kita mengatakan gola Rasulullah SAW, mereka mendengarkan. Audio Jungle. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man sadal khalilul afa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah wa tulul umur bi taatillah wa rasulih wa asyir maqasidakum bi jabidiniya wa dunyawiyya wa silmurana ila rusyina syafina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bakhi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa jamil malaikatul mukarrabin ila rusyina muhajir bin Isa sayyid al-baqi bada Muhammad bin Ali ba'dawi summa sultan Syekh Abdul Qadir Jalani ولو شيخنا الإمام عارف بالله بن عبد القادر بن أحمد بالبقي شيخنا الإمام عارف بن عبد الله بن عبد القادر بالبقي الإمام عارف بن عبد الله بن الشاطئ إن شاء الله بعبد الله بن شهاب الدين بن عبد الله ثم إلى أرواح بابا عمر بن نجيب diajak summa ila ruhi asma bin Haji sampai summa ila Haji Taib bin Haji Yusuf summa ila arwah Bapak Haji Mukrim Jabbar summa ila arwah Bapak Haji Namin Syafi'i summa ila arwah Bapak Haji Saman bin Haji bi usuli fil jami' Allah anallahu syabr rahmah wal maghfirah darajatuhum bi jannati ala idiyin wa ala syadiqin wasbahada ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'a masalal qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yajlimun. Man yahdillahu fahuwa muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha
Ulaika kal an'ami bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 77 Allah Ta'ala berfirman, Sa'a masalal qaumul ladzina kadzabu biayatina. Alangkah buruknya perumpamaan gaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum yajlimun, dan diri mereka itu wa anfusahum yajlimun, dan mereka berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri. May yahdillahu fahuwa muhtadi, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, bahwa muhtadi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yuddil faulaika humul khasirun, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Walaqad jara'na di jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh kelak nanti kami akan penuhi neraka jahanam itu, kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yabsuruna biha, mereka punya telinga tetapi walahum a'yunun, dan mereka mempunyai mata, la yabsuruna biha, mereka tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun, dan mereka mempunyai telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu laksana seperti binatang, balhum adall, akan tetapi mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah golongan orang-orang yang lalai. Di dalam surah Al-A'raf ayat 177 Allah Ta'ala berfirman, Sa'a masalal qaumul ladzina kadzabu biayatina, ay bi'sa masul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Alangkah buruknya perumpamaan gaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah adalah orang-orang yang berbuat aniaya diri mereka sendiri. Jadi paling buruknya suatu gaum adalah kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Berarti mereka merugikan diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan mereka. Banyak di antara mereka dari orang-orang yang di luar tuntunan ajaran Islam, tatkala mereka membaca ayat demi ayat dari Al-Quran, ada di antara mereka yang beriman. Ada pula orang di antara mereka tidak beriman, karena mereka menutupi kebenaran ajaran Islam, karena mereka takut ditinggalkan oleh pengikutnya. Mereka lebih memilih kebahagiaan dan kemewahan hidup di alam dunia dengan mendustakan diri mereka sendiri. Maka di Eropa itu banyak para pendeta-pendeta ketika itu mereka membenarkan tuntunan ajaran Islam. Banyak di antara mereka yang memeluk ajaran Islam karena bukti yang sangat nyata. Begitu pula di daerah Perancis. Perancis kan tahu sendiri, tempat model
perempuan cantik-cantik bermacam-macam busana ada di sono, di Paris. Pas di kota Paris tuh ada menara apa itu? Apple. Menara Apple. Kayak di sini nih, Kelapa Puan. Kayak bener gitu dah. Nggak jauh di sono, cuman nggak ada kabel. Di sini ada tiang kawatnya. Sama, ngapain lu ke Paris, Kelapa Puan aja? Lu ngopi di situ, sama juga. Banyak di antara mereka tuh pada berjalan bermacam-macam busana mereka dalam keadaan terbuka. Ada seorang muslimah dibawa kaca, kemudian bawa baju muslimah bermacam-macam jilbab. Kala mereka jalan dipanggil, ditawarin pakai jilbab. Kalau orang bule kan baik, ditawarin apa? Karena mereka menghormati. Menghormati. Kalau kita kan kagak ditawarin, ogah aja dah. Sebetulnya kagak bayar, cuman ngambil aja biar nyenengin. Kadang orang kita ogah. Contoh hal yang kecil, kan biasa ada sales tuh, nawarin di pinggir jalan, cuman dikasih brosur doang, cuman ngambil doang, ogah orang kita. Ambil aja udah taruh. Kalau memang kita nggak nih ya buang. Kalau nggak kita simpen, suatu saat kita butuh, enggak? Itu ngambil brosur aja, ogah. Tuh, kagak ada toleransi. Ya. Kalau ini boleh toleransi, ya enggak? Gak apa-apa, kan bukan ibadah. Kalau masalah toleransi dalam ibadah nggak boleh. Lakum dinukum wal yadin, nggak boleh. Nabi aja nggak mau, supaya biar sama berjalan tuntunan ajaran Islam dengan suku-suku bangsa Arab di kota Mekah, supaya toleransi, jangan ada perselisihan di antara kita. Akhirnya gimana ya Muhammad? Di depan pamannya itu Abu Thalib, minggu ini kita ikut tuntunan ajaranmu, minggu depan kau ikut tuntunan ajaran kami. Kita beribadah sama-sama di depan Ka'bah. Tapi Nabi nggak mau. Lakum dinukum wal yadin. Tuh. Jadi nggak bisa. Islam tata cara dakwahnya di masjid, di mushola, ataupun sama-sama orang Islam. Liyadadu imanan ala imanihim, supaya mereka bertambah keyakinan bersama mereka. Kenapa? Satu aliran, satu akidah. Kalau kita mengatakan gola Rasulullah SAW, mereka mendengarkan, mereka mengamalkan tuntunan ajaran. Mereka mengatakan qala Allah Ta'ala, lebih hikmah lagi karena firman Allah. Jadi tidak ada bahan omongan di antara mereka ataupun mengecilkan tuntunan ajaran agamanya, karena satu-satu agama. Beda kalau umpama seorang ceramah di gereja, baca maulid, baca hadrah di gereja, ini nggak nyambung, bukan tempatnya, karena beda akidah. Contoh gampang dah, makan Indomie kayak kuah paling enak pakai apaan? Kayak mangkok. Masa iya pakai Indomie kayak telur, pakai daun, berambakan tuh. Jadi sesuatu itu aja ada tempatnya. Betul? Ada tempat masing-masing. Gelas bakal minum, lu bakal jangan masukin sayur di situ, nggak cocok. Begitu juga agama.
Begitu juga umpama ada oknum kiai ceramah di gereja jadi kebanggaan, apa yang diamalin mereka? Tuntunannya beda, akidahnya penyampaiannya beda. Kita Tuhan yang satu, la ilaha illa huwa. Kau kan Tuhannya banyak, nggak boleh, tidak boleh itu. Sa'a masalal qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yajlimun. Alangkah buruknya perumpamaan kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berbuat aniaya diri mereka sendiri. Ada yang beriman, dia mendapat petunjuk dari Allah. Banyak yang dimusuhi di antara mereka dari seorang pendeta yang lain. Ditinggalin tuh oleh pengikutnya. Coba dakwah di gereja itu lebih sejahtera. Kenapa? Karena mereka setiap transaksi di dalam penjualan mereka dikenakan zakat 10%. Kalau kita 2,5%, itu setahun sekali. Kalau dia kagak. Tuh. Kemudian ketika dia ada di gereja, mereka itu tuh ada kotak banyak. Ada kotak yang bagian dakwah. Ini banyak di sini nih. Kotak dakwah penyebaran agama Kristen umpama, atau umpama Hindu agama ini, itu ada tuh. Kalau kita kan Islam nggak ada, tidak ada. Kemudian kesejahteraan gereja, Kalau umpama ini gereja sana ibadah bagus, nanti mereka bisa oper tuh pembangunan gereja-gereja yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kalau Islam kan kagak. Islam kah? Kagak. Lu ngapain minta uang kas masjid sini? Masing-masing lah. Betul gak? Tuh. Sebetulnya Islam udah ajarin ta'awanu ala birri wat taqwa. Banyakan orang yang di luar Islam itu mengamalkan. Jadi gimana? Nih, seperti umpama masjid. Masjid diapit dengan beberapa musola. Yang berdekatan tuh masjid ame musola, kan musola kan tidak ada yang namanya apa? Kemasukan kecuali di dalam pengajian. Itu pun kemasukannya banyakan juga nggak banyak. Kamu sholat jika alhamdulillah 100.000, 50.000, 20.000, yang 5.000 apalagi 2.000 nggak ada di tempat kita. Ini termasuk hebat nih. Alhamdulillah. Tuh. Ini untuk sejahteraan. Bagaimana kalau musola yang tidak ada pengajian, cuman TPA doang tuh bakal ngaji? Kasihan gurunya. Jilbab udah dekil. Tuh yang namanya kopiahnya udah apa? Kuning. Karena kesadaran masyarakat di dalam nasr dakwah menyebarkan agama Islam itu kurang, masih sayang. Tuh. Kalau begitu gimana? Masjid yang terdekat kan ada uang kas itu, disebutin 100 juta, 170 juta, tapi musola. Kalau kita tidak berubah sampai kapanpun, gak bakal berubah generasi kita. Karena mereka itu cuma meneruskan perjalanan-perjalanan dari orang-orang tua mereka. Alangkah buruknya perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka itu berbuat aniaya diri mereka sendiri. Ja'al haqqu wa jahaqal batilu inna batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran itu, akan sirna kebatilan itu. Sungguhnya kebatilan itu akan hancur.
disembunyikan apapun, itu udah tuntunan ajaran Islam telah nyata. Al-Quran diturunkan oleh Allah udah 1444 Hijriyah. Duluan mana situ dengan tuntunan Al-Quran? Jauh. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Berarti Allah nggak merasa dirugikan. Allah nggak merasa dirugikan. Tapi mereka lah yang mendustakan itu adalah berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri. Mayyadillah fahuwa muhtadi, barang siapa yang berikan hidayah maka ia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi pasti. Manittabar rasul faqad faza. Siapa saja yang mengikuti Rasul, dia adalah orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Hidupnya langgeng, sejahtera, aman karena dijalankan syariah. Di dalam syariah agama itu amat sempurna dalam tuntunan ajaran. Bagaimana caranya? Di dalam beribadah yang sempurna ketika sholat, berpakaian rapi dan sopan. Kalau udah takbir tidak boleh berbicara. Kalau agama lain kan pakaiannya macam-macam. Sebelum sholat untuk berwudu, walaupun dia udah mandi, saat saya udah mandi rapi banget, udah sampuan, udah apa lagi? Udah pakai wangi-wangian. Cuman saya belum wudu, boleh gak saya sembahyang? Nggak boleh, harus wudu. Tuh beda. Belum dari segi adab tuntunan ajaran Islam, ngaca aja ada doanya, Allahumma ahsanta khalqi wa ahsini khuluqi. Ya Allah, Engkau telah baguskan ciptaanku, baguskanlah akhlakku. Kalau kita ngaca tuh kita senyum-senyum ya dah. Betul gak? Bagi yang muda, bagi yang muda masih jejaka ataupun duda atau masih perawan atau janda, itu ngaca tuh. Ya, gue masih lakukan nih ya, masih ada harapan. Betul. Kalau udah tua mau ngaca malu malu udah tua ngaca. Kenapa? Kira ngaca putih, betul? Keriput. Tetap ngaca. Haji Jenang ngaca biarin. Gigi ompong, putih, emang udah takdir Allah, nggak apa-apa. Cuman mengamalkan sunnah. Kayak kopiah ngaca dulu, kemudian doa ngamalin Allahumma ahsanta khalqi fa ahsini khuluqi. Itu doa. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah maka dia dapat petunjuk. Kadang-kadang berangan-angan, kalau saya nanti ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman Nabi, saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sama seperjuangnya Sayyidina Umar bin Khattab menegakkan keadilan. Itu angan-angan tuh. Belum tentu situ bisa berjuang. Belum tentu. Andai kata situ, masa Allah takdirkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, bisa jadi situ bisa pengikut Abu Lahab dan Utbah bin Rabi'ah. Kok bisa gitu Ustaz? Bisa lah, karena uang banyak. Siapa yang ngikut Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah dan Abu Lahab mendapatkan keuntungan yang besar di perkuatan ekonomi mereka, hidup sejahtera. Nggak kuat, kagak apalagi zaman Nabi 13 tahun hidup pada penderitaan, kemudian rasa mencekam dan menakutkan. Nggak bakalan kita, kagak bakalan kuat, kagak bakalan
Karena orang Indonesia mentalnya lemah, tempe. Tiap 5 tahun sekali kata kiai, pilih si fulan, jangan pilih yang lain. Tuh omongan kiai, omongan pada ngaji tuh, pada ngaji. Pas waktu kampanye, tuh besok nih penutupan, penyeblosan, serangan pajar, terima sembako, terima duit. Cuman sembako, cuman berapa? 70.000 sampai duit gocap, 120, terima. Milih ojol-ojol. Akhirnya sengsara 5 tahun. Kalau dikepilih lagi 10 tahun. Semua serba naik. Berasa gak? Ya lu akibatnya begitu. Kalau shifting politik dengan pakai uang. Karena kekala penjabat, oknum penjabat, kekala mereka terpilih, apa yang dibilang? Yang pertama kali pulang modal. Udah kasih, rakyat udah kasih. Sekarang giran saya dah yang berjuang. Kemarin gue juang, rakyat udah gue bagi. Sekarang gue mimpin. Sebanyak-banyaknya pulang dan memperkaya. Tuh grupnya dia tuh, timnya semuanya tuh. Kalau politik di negeri kita model kayak gini hancur udah. Yang diambil itu duit bisa jadi uang pajak dari kita. Betul gak? Dari korupsi sana sini. Ada oknum kiai boleh uang rakyat kembaliin ke rakyat gitu. Ya jangan tong. Dari mana usulnya kiai? Emang nggak udah kiai udah dekat mau begitu, buntu pikirannya. Kenapa? Udah dijejelin alpat, rumah, duit, boleh. Tuh berat, ujian yang paling berat cuma 2. Kalau penyakit masih ada kita obatin, kita sabar. Tapi kalau ujian 2 nih paling berat. Duit sama perempuan. Tuh paling berat. Mungkin sekarang saya bisa ngomong begini dan begitu. Kalau udah dijejelin duit gimana? Iman itu. Iman udah jejelin duit. Betul gak? Ujian perempuan cakep. Goyang gak? Kalau tergantung iman. Umpama nggak ujian cakep dah, tuh orang datang bawa duit banyak di depan bini kita. Kalau kita tolak, apa kata bini kita? Tolol lu bang. Tuh bini kita tuh nggak, bininya RT RW lurah dan sampai ustadz juga sama. Tolol lu bang, lu nggak ambil aja, urusan gimana kok dah. Tuh kiai tolol-tololin sama bininya. Ini bener, ini kagak bohong. Ujian tuh berat. Karena Allah udah coba tuh kaum Bani Israel dihancurkan oleh Allah dengan harta, jabatan, wanita. Makanya Al-Quranku menjelaskan, mengulang-ulang saja. Kita ini orang-orang akhir zaman udah dicoba Allah Ta'ala orang-orang dahulu. Makanya tamassakuddin, pegang teguh di dalam agama. Mayyahdillah fahuwa muhtadi. Siapa saja yang diberikan hidayah, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.